Di dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di lokasi wisata pemandian Pulau Batu di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tahun 2022 yang lalu. Di mana ada seorang pria pencemburu yang merasa tersakiti tatkala ia menyadari bahwa sang kekasih telah melakukan hubungan badan di depan mata dan kepalanya sendiri. Bukan reaksi marah, bukan pula reaksi murka yang ia tunjukkan saat itu. Malah pemuda 20 tahun tersebut menangis sejadi-jadinya. Namun jangan salah, air mata dan isakan tangis pemuda asal Lubuk Baru, Sumatera Utara ini mengisyaratkan sebuah dendam yang mendalam kepada kekasihnya tersebut. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Dan siapa pria serta siapa wanita yang menjadi korban dalam kisah ini? Jadi begini. Di sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, hiduplah seorang wanita 28 tahun yang bernama Rosida Damanik. Kita panggil dia dengan Rosi. Rosi adalah wanita yang telah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan seorang pria yang tak lagi ia cintai saat itu. Dari pernikahannya, Rosi telah diberkahi 2 orang anak. Yang kala itu, masing-masing dari mereka sudah duduk di bangku SD dan TK. Akibat retaknya bahtera rumah tangganya, Rosi akhirnya memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan mantan suaminya. Anak-anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama sang ayah. Sedangkan Rosi memilih untuk membuka kehidupan barunya dan menetap di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar, Rosi sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat bekerja. Pernah ia menjadi penjaga toko, namun dikarenakan ia tak sreg dengan upah dan jam kerjanya, akhirnya Rosi pun memutuskan untuk pindah kerja dan mencari peruntungan yang lain. Singkat cerita, di tengah usahanya dalam mencari pekerjaan, di tengah kerasnya hidup sebagai seorang janda yang ia jalani saat itu, rekan Rosi yang bernama Yuli tiba-tiba menghubunginya, dan ia pun berkata, "Ros, ada kerja apa kau sekarang? Tempatku lagi butuh karyawan. Mau gabung kah?" Rosi pada awalnya ragu-ragu untuk menerima ajakan Yuli untuk bekerja di tempatnya. Dikarenakan Rosi tahu bahwa tempat Yuli bekerja adalah sebuah tempat yang menjual minuman tuak. Rosi diamkan saja. Ia tak menjawab bahwa ia bisa menjadi karyawan di tempat Yuli bekerja. Tetapi dikarenakan terus mendesak, akhirnya Rosi dengan sukarela menerima ajakan tersebut. Segera setelah Rosi fix dengan keputusannya, pergilah ia menghadap Pak Roni yang adalah pemilik kedai tuak tempat di mana ia akan bekerja. Setelah berbincang-bincang tak resmi, diterimalah Rosi untuk bekerja di kedai tuak milik Pak Roni saat itu. Kedai tuak milik Pak Roni merupakan kedai yang tak terlalu besar. Selain itu, jam buka kedai tersebut dimulai pada jam 7 malam hingga tutup jam 1 dini hari. Dan tugas Rosi di kedai itu bukan hanya sebagai pelayan penyaji minuman tuak saja, tetapi Rosi juga ditugaskan untuk menemani tamu-tamu kedai jika diminta. Rosi tentu merasa betah bekerja di kedai tuak milik Pak Roni, dikarenakan ia bisa bekerja dengan sahabatnya Yuli. Selain itu, ia juga diberikan fasilitas tempat tinggal kos-kosan yang bisa ia tinggali secara gratis. Lokasi kos-kosan itu tepat berada di seberang kedai tuak milik Pak Roni. Sebagai info, kos-kosan yang Rosi tinggali bersama Yuli tersebut memiliki 4 buah kamar, yang 2 diantaranya masing-masing diisi oleh Yuli dan Rosi. Sedangkan 2 kamar lainnya diperuntukkan untuk tamu kedai Pak Roni yang kebetulan ingin bermalam di sana, dikarenakan mungkin saja rumahnya jauh atau lagi malas pulang, atau mungkin juga lagi ribut sama istrinya. Maka kamar kos Pak Roni memberikan solusi atas masalah tersebut. Di perjalanan kehidupan baru Rosi sebagai pelayan kedai tuak Pak Roni, Rosi dipertemukan dengan seorang pria 25 tahun asal Lubuk Baru, Sumatera Utara, yang bernama Lihar Mansyah Saragih. Pria yang hari-harinya itu bekerja sebagai pekerja serabutan itu, singkat cerita berhasil merebut hati Rosi. Tak terkira bahagianya Rosi tatkala Lihar Mansyah mengungkapkan sayangnya kepada janda 2 anak itu. Rosi menilai bahwa Lihar Mansyah adalah sosok yang baik, peduli, dan selalu ada untuknya di saat-saat ia membutuhkan bantuan. Hubungan Rosi dengan Lihar Mansyah berjalan normal-normal saja pada awalnya.
Hubungan penuh romansa selalu mereka tunjukkan di depan siapapun yang mereka temui. Bahkan Lihar Mansyah pun sampai-sampai pernah membawa Rossi untuk diperkenalkan kepada orang tuanya di Pematang Siantar. Orang tuanya saat itu tak terlalu mempermasalahkan status janda yang Rossi miliki saat itu. Dan pun sebaliknya, Rossi pun pernah juga mengenalkan Lihar Mansyah kepada kakak kandungnya. Namun kala itu bukan sambutan hangat yang diterima oleh Lihar Mansyah, tetapi sang kakak malah mengusirnya dari rumahnya. Tetapi walau menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, tidak pula menghentikan langkah Lihar untuk terus menjalin hubungan dengan Rossi. Lihar Mansyah pun pernah menyatakan bahwa ia berniat untuk menikahi Rossi. Tetapi saat itu hanyalah ungkapan seketikanya saja. Entah serius atau tidak ada yang tahu. Hari-hari dalam masa pacaran mereka sudah tinggal dalam satu atap. Saat itu Rossi dan Lihar tinggal dalam kamar kos yang disediakan oleh Pak Roni, pemilik kedai. Pak Roni tampak tak masalah dengan Lihar yang tinggal di kos karyawatinya saat itu. Selain penuh romansa dan gairah, hubungan Rossi dan Lihar kerap juga dihiasi oleh pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi. Seringnya pertengkaran itu terjadi dikarenakan sifat Lihar yang posesif. Selain posesif, Lihar Mansyah juga merupakan pria pencemburu. Nampaknya Lihar Mansyah bukanlah sosok yang pas untuk Rossi, mengingat pekerjaan Rossi yang kental dengan pria-pria peminum tuak. Pernah di suatu ketika, Lihar bertengkar dengan Rossi. Dikarenakan saat itu ia tak terima jika Rossi berlaku mesra terhadap pengunjung yang datang di kedai. Padahal bukankah itu salah satu job desk Rossi? Kenapa Lihar tak suka? Alasannya adalah Lihar seorang pencemburu. Dan pertengkaran yang dibumbui dengan kekerasan tak bisa dihindari saat itu. Keributan yang terjadi turut serta mengundang Pak Roni yang juga merupakan atasan Rossi. Saat itu dia bermaksud ingin menjadi penengah pertengkaran yang terjadi di antara sejoli itu. Namun di malam itu malah kata putuslah yang terucap dari mulut Rossi. Mendengar kata putus yang dilontarkan Rossi membuat Lihar kalang kabut seketika. Ia tak suka dan ia tak mau jika hubungannya berakhir begitu saja. Demikian setelah peristiwa pemukulan yang Rossi terima saat itu. Hubungan sejoli ini menjadi tidak baik-baik saja. Hari-hari yang mereka jalani tampak berasa lebih hambar, walau Rossi dan Lihar masih tinggal satu atap. Mungkin secara status mereka masih pacaran, namun secara perasaan, Rossi diduga telah melunturkan rasa cintanya pada Lihar. Dan dari sinilah malapetaka itu bermula. Pada hari Sabtu, 9 April tahun 2022. Hari Sabtu seperti biasanya, kedai buka pukul 7 dan tutup pukul 1 dini hari. Di malam itu adalah malam minggu. Kedai tuak Pak Roni tampak disesaki oleh para pengunjungnya yang ingin menikmati tetesan demi tetesan minuman tradisional itu. Singkat cerita, setelah Rossi selesai bekerja, masuklah ia ke dalam lingkungan kos-kosannya. Namun di subuh itu sekira jam 2, Rossi dan Yuli tidak masuk berdua saja. Tetapi saat itu, mereka masuk bersama dengan seorang pria yang nampaknya dia adalah tamu langganan kedai tuak Pak Roni. Lihar yang kala itu sedang menunggu dan terduduk di bangku, kaget dibuatnya ketika Rossi sang kekasih mengajak pria itu masuk ke dalam kamarnya. Awalnya Lihar merasa tenang, dikarenakan Yuli juga ikut masuk ke dalam kamar Rossi. Tetapi ketenangannya kemudian terusik ketika tak sampai 5 menit kemudian, Yuli keluar dari kamar Rossi dan segera bergegas menuju kamarnya, meninggalkan Rossi dan si pria itu di dalam kamar Rossi. Lihar bingung dan kalut melihat kelakuan Rossi di malam itu. Pikiran Lihar di malam itu terbang entah kemana. Ia tentu lebih memilih untuk memelihara pikiran buruknya. Dikarenakan pihak ketiga yang muncul ketika sejoli berdua di dalam kamar adalah setan. Dan benar saja, tak lama setelah pikiran buruk itu terus ia jaga. Tiba-tiba Lihar mendengar suara yang dia kenali adalah suara sang kekasihnya, Rossi, mendesah dengan amat kerasnya. Desahan itu tentu terdengar jelas oleh Lihar, dikarenakan posisi Lihar saat itu tepat berada di samping kamar Rossi. Rintihan dan desahan sang pacar yang semakin keras itu tentu membuat Lihar semakin mendidih. Lalu dengan rasa penasaran, ia intiplah kegiatan yang sedang terjadi di dalam kamar itu. Dan betul, saat itu Lihar melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, sang kekasih Rossi sedang melakukan hubungan badan dengan pria tersebut.
Hancurlah hatinya, pupuslah cintanya. Dan menangis adalah caranya untuk menahan segala gejolak emosi yang menyeruak di subuh kala itu. Namun air mata dan isak tangisnya membuat Lihar kemudian menjadi gelap mata. Akal sehat tak lagi ia miliki di malam itu. Dan di malam itu muncullah rencananya untuk menghilangkan nyawa sang kekasih. Besok harinya, hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, sekira jam 8 pagi, Rosi keluar dari kamarnya dan menghampiri Lihar yang saat itu sedang mencuci piring. Dan Rosi pun berkata, "Semalam aku terpaksa, Bang." Tanpa tahu maksudnya, Rosi pun kembali balik menuju kamarnya. Lihar tahu bahwa di saat itu pria tersebut masih ada di dalam kamar Rosi. Tak lama setelah Lihar selesai mencuci piring, pria itu keluar dari kamar Rosi dan segera pergi meninggalkan kos-kosan. Sekira jam 12 siang masih di hari yang sama, Rosi kemudian menghampiri Lihar dan berkata, "Bang, ayo kita pergi ke pemandian Pulau Batu. Mau mandi aku di sana." Dikarenakan sudah berjanji sebelumnya untuk mengajak Rosi ke pemandian Pulau Batu, maka tanpa ragu diturutilah ajakan Rosi di siang itu. Dan dengan tas yang ia miliki, ia masukkan seluruh pakaiannya ke dalam tas yang ia bawa. Dan tak lupa, ia juga menyelipkan satu buah pisau cutter yang ia miliki ke dalam tasnya. Setelah mereka berdua siap, mereka pun pamit kepada Pak Roni. Pak Roni pun berpesan kepada Rosi agar pulang tak terlalu malam, dikarenakan hari itu kedai tetap buka. Yuli yang saat itu turut menyaksikan perginya Rosi dan Lihar sempat mengutarakan kecurigaannya terhadap Lihar, dikarenakan saat itu Lihar terlihat membawa tas besarnya. Namun Pak Roni berbeda, ia tak menaruh curiga apapun di siang itu. Singkat cerita, dengan menggunakan angkutan umum, sampailah keduanya di pemandian Pulau Batu atau Pulbat. Sesampainya di sana, Lihar yang sudah memiliki niat buruk mengajak Rosi untuk tidak masuk melalui loket pembayaran. Saat itu Lihar mengajak Rosi untuk menyeberang sungai saja, supaya lebih cepat sampai dan gratis pula. Di tengah perjalanan, sejoli itu kemudian terlibat adu argumentasi. Mereka ribut terkait masalah semalam yang terjadi. Lihar pun mengatakan bahwa ia tak suka atas kelakuan Rosi yang membawa pria lain masuk ke dalam kamarnya untuk melakukan hubungan badan tentunya. Sebaliknya Rosi pun menyuruh Lihar agar tutup mulut dan jangan ikut campur. Debat sengit mereka dihiasi pula dengan saling dan saling. Tentu tenaga Lihar lebih kuat. Satu buah bogem mentah yang ia layangkan berhasil membuat Rosi jatuh ke tanah. Alih-alih menolong kekasihnya, Lihar malah mengambil sajam yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia dekati Rosi dan dengan sekuat tenaga ia siapkan sajam itu ke leher Rosi sebanyak 3 kali. Noda merah membanjir tentunya kala itu. Rosi yang terluka di bagian leher tak sempat untuk melakukan perlawanan. Di tengah usahanya bertahan hidup dan ketika Lihar mengetahui bahwa Rosi masih bernafas, segera ia buka celana dan celana dalam Rosi dan ia tumpalkan pakaian tersebut ke mulut Rosi. Tak henti sampai di situ. Kemudian ia pun mengambil sebatang kayu dan dia masukkan kayu itu ke bagian alat Rosi sedalam 27 cm. Setelah dipastikan tak bernyawa, Lihar kemudian menyeret tubuh sang kekasihnya ke semak-semak dan dia tutupi dengan sampah-sampah dedaunan. Tuntaslah misinya. Tak lama setelah ia selesai menutupi tubuh sang kekasih dengan sampah-sampah dedaunan, ia pun sempat merasa panik dan merasa sangat bersalah atas kejadian yang baru saja ia lakukan. Saat itu juga ia segera pergi menuju rumah orang tuanya di Pematang Siantar. Sesampainya ia di rumah orang tuanya, dengan berlinang air mata, ia katakan semuanya kepada ibunya, bahwa ia telah menghilangkan nyawa kekasihnya yang pernah ia kenalkan kepada ibunya beberapa waktu yang lalu. Dan tentu, Lihar pun meminta izin untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Selain itu, ia juga meminta kepada kakaknya untuk menyiapkan beberapa potong baju dan memintanya untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Kepergian Lihar di malam itu diiringi dengan isak tangis sang ibu. Dan dengan diantar kakaknya, pergilah Lihar Mansyah menuju kantor polisi, tepatnya di Polsek Siantar Martoba, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan di sanalah Lihar menceritakan semuanya. Ia ceritakan secara detail bagaimana ia menghilangkan nyawa Rosi. Selain itu, ia juga menceritakan kenapa ia begitu murkanya
sampai-sampai gelap mata menguasai hati dan pikirannya. Dan akibat kejahatan yang dilakukan oleh Lee Hermansyah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan vonis 18 tahun penjara untuk Lee Hermansyah Saragih. Semoga akan selalu ada dan pasti akan selalu ada pembelajaran dari kisah yang telah disampaikan ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir